Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit 9 yang saya hormati dan saya muliakan. Beredar video Egy Sujana di YouTube. Kembali cuap-cuap tentang bagaimana negara kita, negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu dikritisi, dianggap tidak pas dan seharusnya diganti dengan dasar negara ketuhanan yang Maha Esa. Kita tidak tahu dari mana dasar pemikiran Egy Sujana bersumber, mengkerdilkan apa yang sudah menjadi keputusan bersama Pandim Padir kita, bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Jadi menurut saya Egy Sujana ini penyakitnya ini sudah akut. Belum lagi merasa paling menguasai ilmu Al-Quran. Padahal kita tahu sendiri bagaimana Egy Sujana di dalam melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Faktanya dia sendiri tidak tahu baca ayat-ayat Al-Quran, tapi merasa memahami isi Al-Quran. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut. Pendekatan hukumnya kita masih dikangkangi atau dikuasai oleh hukum yang tidak bersumber dari Pancasila itu sendiri. Lebih tepatnya tidak berlaku sumber nilai dari Pancasila bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berketuhanan yang Maha Esa. Jadi dasar negara Republik Indonesia ketuhanan yang Maha Esa. Tolong dicatat. Jangan lupa, anak bangsa, terutama generasi-generasi muda yang kurang pengetahuannya tentang ini, ya, harus dimengerti dengan baik. Di seluruh dunia tidak ada dasar negara yang berdasar kepada Tuhan kecuali Indonesia. Dan Tuhan yang dimaksud juga jelas disebut dengan nama Allah dalam mukadimah alinea ketiga. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka oleh karenanya, menurut ajaran Islam, Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Seyogjanya Indonesia memberlakukan hukum Islam, seyogjanya. Apabila presiden dan DPR-nya iman Islamnya kuat, Islam imannya tinggi kepada Allah, rasa pertanggungjawaban jawabannya kepada Allah juga sangat takut kepada Allah dan mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipastikan hukum Islam itu berlaku, dipastikan. Maka sudah 7 kali ganti presiden, sudah ganti ribuan anggota DPR sejak tahun 1955 hingga hari ini hukum Islam tidak berlaku. Ini tandanya 7 presiden tersebut, terlepas kiai kah, terlepas siapapun kah dia, dan DPR-nya juga begitu banyak. Sampai sekarang juga ada partai-partai yang klaim partai Islam, ya. Ada partai A, partai B, partai C yang bernuansa berafiliasi Islam, tapi nothing. Adanya kalian sama kalian tidak ada, sama saja. Nah, apa yang disampaikan Egy Sujana di dalam video tersebut, saya kira terang bahwa Egy Sujana ini memang sangat serius mengganti Pancasila dengan dasar negara Islam dengan asumsi yang sangat sederhana, mengabaikan kebinekaan kita, di mana kita ini banyak agama, banyak budaya yang ada di dalamnya. Sehingga saya punya kesimpulan, agenda Egy Sujana ini sedang memainkan agenda Islam trans internasional. Karena itu memang
situasi negara kita hari ini memang luar biasa, karena kita dikepung oleh aliran-aliran trans internasional yang memang membutuhkan kerjasama antara seluruh elemen anak bangsa. Selain tentu saja pemerintah yang harus tegas terhadap orang-orang yang memang dengan sengaja ingin mengotak-ngatik dasar negara kita. Sahabat-sahabat Nusantara, lihat sendiri, dengar sendiri, bagaimana seluruh pemimpin kita, mantan presiden kita, mulai dari presiden pertama sampai presiden Jokowi hari ini, itu dikali nol oleh Egy Sujana. Dianggap orang yang tidak dalam keberislamannya karena tidak berani memperlakukan hukum Islam sebagai dasar negara. Dan bagi saya, sejak menjadi mahasiswa, isu-isu seperti ini adalah isu-isu pesanan. Dan itu juga sebenarnya tidak ada bedanya dengan kaum-kaum Wahabi. Cuma kalau kaum Wahabi itu tidak pernah secara nyata mau melakukan protes terhadap pemimpin. Tetapi pola dakwah yang hampir menolkan dan bahkan memang orientasinya memberangus budaya lokal kita, itu adalah salah satu sebenarnya upaya untuk bagaimana supaya negara kita ini tercerabut dari akar budayanya yang selama ini menjadi kekuatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bertahan hidup. Nah, kalau itu sudah tercerabut, itu sudah tidak ada, maka kehidupan bangsa Indonesia menjadi hampar. Lalu kemudian apa bedanya kita dengan Timur Tengah yang tidak memiliki akar budaya yang kuat sehingga mudah diperandakan. Nah, pada ujungnya juga akan mengarah ke sana sebenarnya. Nah, itulah repotnya di negara kita hari ini. Kenapa? Karena itu tadi, ada banyak agenda yang masuk, ada yang memang terang-terangan, ada yang mengundap-mengundap, bahkan ada yang masuk melalui panggung demokrasi, seperti PKS misalnya. Dan saya kira itu sudah menjadi rahasia umum. Nah, karena itu pernyataan Pak Mahfud MD beberapa minggu yang lalu yang sepertinya sudah frustasi menghadapi Islam garis keras, sampai-sampai lompatan berpikirnya itu masuk pada 2024 yang berharap akan lahir pemimpin yang mampu menyatukan apa? Tidak akan mungkin bisa menyatu dengan kelompok nasionalis, dengan orang-orang yang membawa agenda-agenda terselubung, terutama Islam trans internasional ini tadi. Itu tidak mungkin, omong kosong itu. Dan apa yang disampaikan oleh Egy Sujana, saya punya keyakinan ini menjadi giringan untuk agenda tahun 2024. Sehingga analisa saya, pertarungan presiden tahun 2024 akan semakin mengental pertarungan identitas. Dan ini yang sangat membahayakan rakyat Indonesia, karena akan kembali terjadi lagi di tahun 2017 seperti yang dipertontonkan pada Pilkada DKI. Dan bahkan ini lebih berbahaya karena meluas seluruh Indonesia. Jadi saya berharap seluruh elemen, terutama pemerintah, serius menangani orang-orang seperti Egy Sujana ini dan kawan-kawannya. Jangan dibiarkan rakyat ini berhadap-hadapan, karena kalau dilakukan pembiaran maka itu akan terjadi. Karena mayoritas rakyat Indonesia tidak akan mungkin menerima kalau Indonesia ini diacak-acak oleh kaum-kaum yang memiliki agenda-agenda yang ingin mengganti
dasar negara kita, yaitu Pancasila sebagai sebuah keputusan final yang disepakati oleh pandim-pandir kita. Saya kira itu yang saya sampaikan. Salam waras. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.